Senang sekali kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini. Senang sekali sahabat Ruang Isu. Dalam kesempatan kali ini sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti sedikit saja mengenai ketidakhadiran Pak Ibtu Rudiana di dalam pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin. Di dalam rangka Sumpah Pocong tersebut, antara Pak Ibtu Rudiana bersama dengan Saka Tatal. Jadi di dalam kronologi pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin itu, dari sejak pagi Saka Tatal bersama dengan pengacaranya sudah turun ke lokasi. Hal itu menunjukkan kesiapan diri untuk pembuktian. Apakah pembuktian dalam pengertian keberaniannya atau memang pembuktian dalam sisi menunjukkan keberanian dirinya dan membayar janjinya mengenai janji soal Sumpah Pocong tersebut. Hal yang sangat mengejutkan kita sahabat Ruang Isu, di dalam pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin diselenggarakan itu tanpa Pak Ibtu Rudiana. Inilah yang menjadi pertanyaan publik, kenapa sampai Pak Ibtu Rudiana itu tidak hadir di dalam acara pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin. Apa masalahnya? Bukankah dari sebelum itu dia sudah dengan begitu vokal menyampaikan saat jumpa pers dengan Pak Hotman Paris waktu itu? Dia mengatakan bahwa Sumpah Pocong pun juga dia mau dan dia siap. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Dia katakan bahwa sampai 7 turunan pun akan menerima dampak dari Sumpah Pocong yang akan dilakukan tersebut. Nah, ini kan fatal sebenarnya. Sebenarnya fatal. Jadi pertanyaan kita di dalam pernyataan itu menunjukkan sikap sadarnya Pak Ibtu Rudiana atau tidak, atau dia sedang di dalam keadaan tertekan oleh Pak Hotman Paris atau oleh netizen dan beberapa pihak lainnya. Inilah yang harus perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, di dalam pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ibtu Rudiana itu, apakah dia dalam keadaan yang sadar bahwa dia benar, atau apa yang menjadi pemicu dan sebab di dalam pernyataan itu dengan berani dia membicarakan. Kalau kita uji dari ketika pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin, Pak Ibtu Rudiana itu tidak hadir ke lokasi. Jadi untuk pembuktian Pak Ibtu Rudiana di mana benarnya, kita pun sangat mempertanyakan. Dan hal inilah yang sangat memicu banyak spekulasi banyak pihak, khusus kita masyarakat awam. Kalau misalkan benar, kenapa takut? Misalkan benar, kenapa tidak berani hadir? Misalkan benar, kenapa tidak melaksanakan janji soal Sumpah Pocong kemarin dengan Saka Tatal? Dia tidak hadir dan dia tidak berani membuktikan diri sesuai dengan janji yang dia sampaikan. Dia tidak memiliki mental yang uji, Dia tidak mampu melakukan janji dari apa yang dia katakan. Satu sisi ini menjadi sangat mencoreng nama baik diri sebagai seorang Ibtu Rudiana. Tidak heran kalau ada orang yang menyebutnya sebagai pengecut dan segala macam. Tapi harapan kita itu aja. Pak Ibtu Rudiana kalau sudah mengatakan demikian, tolong dilakukan buktinya juga dia tidak hadir. Jadi bisa sangat kemungkinan besar kesimpulan yang dibuat bahwa
seolah dari semua masalah seputar kematian Vina ini adalah dialah pemain skenario-nya. Ya, itu di dalam banyak tanggapan-tanggapan pihak pada umumnya gitu ya, tanggapan-tanggapan publik. Dan jujur saya secara pribadi apresiasi bagaimana mentalitas seorang Saka Tatal yang maaf kata masih bocah-bocah gitu ya. Ya, tetapi dia punya mental pemberani. Ya, punya mental mampu melakukan janji yang dia sebutkan dan dia sampaikan ke publik gitu ya. Dan saya sangat apresiasi. Di dalam pelaksanaan Sumpah Pocong kemarin itu jujur banyak sekali yang menangis dan juga merinding melihatnya. Ya, siapa itu yang wartawan TV One Silaban ya, dia pun juga di dalam menarasikan kejadian itu pun juga ada ya bahasa-bahasa yang memiliki muatan seperti dia mau menangis rasanya. Pengalaman dia sebagai seorang wartawan, dia tidak pernah melihat kejadian seperti ini. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik, kenapa hukum di Indonesia, keadilan di Indonesia itu begitu demikian terjadi seperti ini. Maksudnya begini, kenapa untuk pembuktian kebenaran itu harus dengan cara sumpah pocong? Bukankah hukum kita di Indonesia itu sudah cukup menjadi standar mengidentifikasi siapa korban, siapa pelaku? Kenapa harus dengan cara demikian? Tetapi kembali lagi, ini kan sebuah kearifan lokal yang dipercayai dan dipercayai sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Itu masalah soal konteks. Ya, memang kalau dari sisi undang-undang dan hukum tidak ada soal itu. Tetapi yang sangat jadi prihatin kita adalah Pak Ibtu Rudiana ini tidak hadir ke lokasi, ya, sangat disayangkan sekali. Terlepas dari mungkin dari soal materinya berbeda, ya, untuk pelaksanaan Sumpah Pocong, ya, untuk kesepakatan materinya soal apa berbeda atau bagaimana, ya paling tidak kan, dan harapan kita Pak Ibtu Rudiana itu menegaskan untuk poin-poin di dalam menjalankan Sumpah Pocong itu harus apa-apa aja, kan begitu ya. Jangan jadi tidak hadir, kan kesannya kan jadi ya tidak baik jadinya kan. Ya, oke lah. Saya apresiasi intinya dalam muatan video kali ini kepada Saka Tatal. Mantap, Anda berani untuk membuktikan diri, berani membayar janji, berani menunjukkan diri kepada publik bahwa Anda adalah korban. Anda adalah korban yang salah tangkap, Anda dizolimi gitu ya. Dan Pak Ibtu Rudiana membuktikan diri bahwa dia tidak hadir dan ya sangat disayangkan saja intinya. Saya tidak mau panjang lebar di dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam.